dan menyatakan bahwa mereka membantah atas tuduhan yang disampaikan oleh mantan pemain sirkus Oriental Indonesia. Taman Safari Indonesia akhirnya memberikan klarifikasi resmi terkait tuduhan pelanggaran hak asasi manusia yang ditujukan kepada Oriental Circus Indonesia atau OCI. Melalui unggahan di akun Instagram resminya pada Sabtu 19 April 2025, pihak Taman Safari menegaskan bahwa Taman Safari dan OCI adalah dua entitas yang berbeda. Dalam pernyataannya, manajemen Taman Safari Indonesia menjelaskan bahwa Taman Safari beroperasi sebagai lembaga konservasi satwa dan taman rekreasi edukatif yang ditujukan untuk masyarakat umum. Sementara Oriental Circus Indonesia merupakan kelompok sirkus keliling yang menyelenggarakan pertunjukan berpindah-pindah dari satu lokasi ke lokasi lain. Menanggapi isu yang beredar mengenai dugaan eksploitasi dan pelanggaran HAM terhadap sejumlah mantan pemain sirkus, pihak Taman Safari menegaskan bahwa para pelapor adalah atlet dan talenta sirkus yang sepenuhnya berada di bawah naungan Oriental Circus Indonesia. Dengan demikian, Taman Safari Indonesia tidak memiliki keterlibatan langsung maupun hubungan ketenaga kerjaan dengan individu-individu tersebut. Taman Safari juga menambahkan bahwa seluruh karyawan OCI bukan bagian dari staf atau karyawan Taman Safari, dan sebaliknya Taman Safari tidak memiliki hubungan kerja dengan personel OCI. Penegasan ini disampaikan untuk meluruskan informasi yang beredar di masyarakat sekaligus menjaga reputasi lembaga konservasi tersebut di tengah meningkatnya sorotan publik. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Nah, ini nih yang kita tunggu-tunggu, klarifikasi dari Taman Safari. Tapi mohon maaf nih bos, mohon maaf aja nih, gue ketawa baca klarifikasinya. Kenapa? Karena percuma lu bilang entitas yang berbeda, kayak entitas apa-apa itulah segala macam lah. Yang jelas kan yang disebut pelakunya 3 orang. Nama kalian bertiga itu disebut bos. Jadi percuma lu mau bilang OCI bukan di bawah naungan Taman Safari kek, mau lu bilang kembar kek, mau lu bilang Taman Safari baru berdiri di tahun 2025 kek, percuma. Buset, barusan udah kayak nge-rap tuh gua. OCI sama Taman Safari itu nggak bisa ngapa-ngapain bos. Yang bisa ngapa-ngapain itu adalah orang-orangnya. Nah, orang-orangnya ini yaitu kalian 3 orang yang disebut ini. Jadi yang kita tunggu adalah klarifikasi dari mereka, bukan klarifikasi dari Taman Safari atau OCI. Untuk Komnas HAM dan para penegak hukum, tolong tegakkan hukum seadil-adilnya di negeri ini ya. Jangan sampai kalah sama pihak swasta. Ingat, di sini udah ada korbannya dan saksi pun banyak, jadi udah nggak ada alasan lagi ya. Pihak Taman Safari telah melakukan konferensi pers dan menyatakan bahwa mereka membantah atas tuduhan yang disampaikan oleh mantan pemain sirkus Oriental Indonesia. Di antara argumentasi bantahannya yang pertama adalah mereka seolah-olah ingin memisahkan antara manajemen Oriental Circus Indonesia dengan Taman Safari Indonesia. Mereka dianggap bahwa dua entitas yang berbeda, legal yang berbeda, bendera yang berbeda, dan tidak ada kesamaan manajemen. Barangkali benar bahwa mereka memiliki manajemen yang berbeda, tetapi yang harus diingat bahwa pendiri dari Taman Safari Indonesia yaitu Frans Manansang, Hansen Manansang atau Jansen Manansang, dan Tommy Sumampau adalah anak kandung dari Hadi Manansang. Yang mana Hadi Manansang adalah pendiri dari Oriental Circus Indonesia. Jadi kalau ingin dipisahkan kedua entitas ini, mereka semua keluarga. Dan argumentasi bantahan yang kedua, seolah-olah mereka ingin menyampaikan bahwa OCI sudah tidak beroperasi lagi sejak tahun 97. Tetapi barangkali kita harus menyaksikan salah satu video yang disampaikan langsung oleh Pak Tommy Sumampau di dalam podcast Detik Sore. Ia mengatakan bahwa memang betul kalau beroperasi secara langsung, OCI sudah lama tidak beroperasi secara langsung, tapi bahwa OCI dikontrak terhadap pihak ketiga sehingga bisa melakukan pertunjukan sirkus di berbagai daerah, itu tetap terjadi. Jadi kayaknya bantahan atas tuduhan itu terlihat apa yang ada di balik Taman Safari Bogor, mak, gila banget, serius. Ternyata ada orang sekejam itu dan sampai sekarang pemerintah nggak turun tangan, jadi sampai tunggu viral dulu gitu maksudnya. Kenapa sih di Indonesia ini ya harus tunggu viral dulu baru semuanya diusut gitu? Padahal ini adalah kasus besar menurut aku karena ini adalah pelanggaran HAM. Tambah lagi ya, ini terjadi di Indonesia yang dimana Taman Safari ini tempat hiburan dan ternyata orang-orang yang di belakang itu habis-habisan. Itu gak banget. Semoga ini bisa dapat membantu semua para korban-korban
yang dilakukan oleh Taman Safari. Seorang wanita kemaluannya yang ngelakuin itu adalah kalian gitu maksudnya. Ternyata kita lebih kejam dari Kamboja nggak sih? Kor-kor di mana-mana bahwa Kamboja itu adalah orang yang terkejam melakukan hal seperti itu. Ternyata di negara sendiri. Gue ya udah, semoga ini tetap cepat viral dan cepat diusut dan penanggung jawabnya cepat dihukum seberat-beratnya karena memang binatang banget, sumpah. Gue habis nonton wawancara korban eksploitasi dan penyiksaan karyawan sirkus di Taman Safari Indonesia dan gila, ini jahat dan sadis banget. Disclaimer dulu, video ini gue buat bukan untuk menghakimi, tapi untuk membuka ruang kesadaran, dorongan investigasi, dan keadilan. Yang bikin ngeri bukan cuma ceritanya, tapi saat gue sadar bahwa banyak orang yang terjebak dalam situasi yang sama karena mereka nggak punya pilihan. Sistem kapitalis ini nyiptain ruang di mana manusia bisa diperlakukan kayak properti. Anak-anak dari kecil dipisahin dari identitasnya, nggak tahu asal-usulnya, nggak sekolah, dilatih setiap hari cuman untuk jadi komoditas hiburan tanpa digaji. Kalau nggak nurut, disuruh tidur di kandang singa, bahkan dikasih makan kotoran hewan. Kita biasa menyebut sirkus sebagai atraksi, padahal di baliknya, kalau ini benar, ini adalah pelanggaran HAM berat. Lo tahu istilah modern slavery? ILO nyebut ada 50 juta orang yang hidup dalam perbudakan modern di tahun 2021. Dan banyak dari mereka kerja tanpa upah, tanpa identitas, dan tanpa perlindungan hukum. Kasus ini adalah bukti bahwa praktik kekejaman itu masih hidup, bahkan dibalut oleh hiburan keluarga. Ini bukan lagi soal masalah individu, tapi soal budaya impunitas, soal bagaimana negara gagal hadir untuk mereka yang paling rentan. Laporan ke Mabes Polri udah dilakukan dari tahun 1997, udah dikawal juga sama Komnas HAM, tapi kasusnya berhenti di SP3 atau kurang bukti. Ini juga tamparan bagi kita sebagai masyarakat. Kita seringkali mudah terpesona sama sebuah penampilan, tapi kita lupa untuk memastikan siapa yang dikorbankan untuk penampilan yang megah itu, untuk gelak tawa kita itu. Kalau berita itu benar dan kita cuma diam, mungkin yang paling bengis bukan si pelaku, tapi kita yang menormalisasi penderitaan sebagai bagian dari hiburan. Dari keseruan dan keindahan pertunjukan Taman Safari yang biasa kalian tonton kalau lagi liburan, ternyata ada atau yang bisa dibilang perbudakan yang dialami oleh para pemain sirkus di Taman Safari yang akhir-akhir ini berani bersuara menuntut keadilan. Bayangin, sejak 1997 mereka melapor. Ke Komnas HAM sudah, ke Mabes Polri sudah, tapi jawabannya apa? Diabaikan. Komnas HAM alasannya suruh tunggu dan tunggu. Tapi kalau Mabes Polri, jawabannya karena sudah kadaluarsa. Mereka tidak punya backingan siapa-siapa, cuma berharap pada kekuatan sosmed. Ya, apalagi kalau bukan no viral, no justice. Miris kalau kalian nonton video fullnya mereka di 2 minggu, gak digaji, dan tidak boleh berhubungan dengan orang luar. Kalinya ketahuan, pasti berulang kali kabur. Cerita Vivi dan Butet salah satu korban karena nggak betah sekaligus bukan keinginan dia untuk menjadi pemain sirkus. Dari kecil diambil entah dari mana asal usulnya tanpa tahu orang tua dan identitasnya siapa. Ternyata dieksploitasi untuk hasilkan uang buat 3 konglomerat pendiri Taman Safari. Ini bukan barang baru sejak 1997, tapi negara seakan abai dan tak bernyali hanya karena orang miskin yang nggak jelas asal usulnya menuntut keadilan. Jelas rasanya, dan gak salah kalau Taman Safari ada yang melindungi. Tony Sumampau respon cepat karena udah viral. Dia bilang gak ada strum-struman ke korban, tapi logikanya maling mana ada yang mau ngaku. Cuci tangan dibalik kotornya perilaku perbudakan di masa lampau. Berarti sudah 28 tahun kasus ini jadi butiran debu. Katanya negara kita negara hukum ya, tapi kalau negara kalah sama swasta, konglomerat, ya bagaimana? Ada yang pernah nonton sirkus nggak di sini? Menyenangkan ya kalau nonton sirkus itu ya. Lucu, menarik, kreatif. Pastinya akan ada canda dan tawa di saat kita nonton sirkus itu. Tapi perlu kalian ketahui, ternyata di dalam sebuah permainan sirkus itu menyimpan kesedihan bagi para pemain-pemain sirkus. Kalian tahu nggak yang lagi viral ini ada beberapa mantan pemain sirkus berani speak up. Mereka mencari keadilan. Ya, ternyata di balik canda dan tawa permainan sirkus itu ada sebuah pelanggaran HAM berat. Jadi guys, ada kurang lebih 60 orang pemain sirkus tidak pernah tahu asal
asal-usul mereka. Mereka tidak pernah tahu bapak ibunya siapa, rumahnya di mana, mereka dilahirkan di mana. Mereka dipungut, ya bisa dikatakan mereka diambil dari umur 2 tahun, masih kecil, dirawat, dibesarkan, tidak diberi pendidikan, tetapi diajari baca dan tulis. Mereka dilatih sedemikian rupa menjadi pemain sirkus yang handal, tetapi ternyata di balik canda dan tawa yang kita saksikan itu tersimpan kesedihan bagi para pemain sirkus. Ternyata mereka ada yang apabila kabur, ini menurut kesaksian beberapa mantan pemain sirkus ya guys. Bahkan di saat mereka ingin mengicipi sebuah empal daging yang bagi mereka ini sangat enak, itu mereka sampai dijejeli belek gajah guys. Kamu tahu ya belek gajah ya? Dan di saat mereka mau kabur, berhasil lari dari tempat sirkus itu, pasti selalu ditemukan. Dan setelah ditemukan pasti, kok bisa ketemu Mbak Inem? Keterangan mereka, setiap mereka pergi sejauh apapun, mereka pasti ditemukan. Seakan-akan di dalam tubuh mereka itu seperti ada GPS, ya, selalu ditemukan. Ini sebuah pelanggaran hak asasi manusia yang berat ya, apabila memang benar-benar terbukti pengelola sirkus melakukan hal ini. Dan yang paling mengerikan, 60 orang ya, yang asal usulnya tidak diketahui. Pantesan tidak pernah mendengar ada lowongan pekerjaan di bagian sirkus. Semoga ini bisa jadi perhatian masyarakat lain dan membantu untuk mengembalikan keadilan bagi para pemain-pemain sirkus supaya mereka juga bisa mendapatkan hak hidup sebagaimana mestinya. Bagaimana menurut kalian?